Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca hadis yang ke-41. Nah, silakan Pak Danindra baca. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Ini baru join Ustaz, baca atau apa? Baca. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul hadi al-arba'un an Abi Muhammadin Abdullah bin Amri bin al-Asi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hadithun sahih ruwinahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin. Hadis yang ke-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, bersabda Rasulullah SAW, tidaklah seseorang beriman sampai dia hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku datang dengannya, maksudnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Hadis sahih diriwayatkan ruwinahu, kami diriwayatkan mana ya ruwina itu apa? Ruwinahu. Ya, diriwayatkan kepada kami hadis tersebut. Diriwayatkan kepada kami hadis tersebut dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Irab bisa? Ya, Irab. Al-haditsu khabar, tadinya yang dibuang, al-hadi na'tun lil al-hadits, wa harfu atfin al-arba'una ma'tufun ala al-hadi. An abi jar majrur Muhammadin mudhafun ilaih, abdi badalin min abi, ya Allahi mudhafun ilaih, ibni badalin min abdi, amri mudhafun ilaih, ibni badalin min amri, al-asi mudhafun ilaih, radhiyallahu anhuma qala fi'lun madhi wa fa'iluhu Abu Muhammad. Qala yang kedua fi'lun madhi wa fa'iluhu rasulu, kemudian Allahi sebagai mudhafun ilaih. Kemudian la sallallahu alaihi wasallam, la di sini sebagai harfu nafyin saja. Harfu nafyin, yu'minu fi'lun mudhari'un marfu'un, kemudian ahadu sebagai fa'ilnya, kemudian kum mudhafun ilaih, hatta di sini sebagai harfu nasbin saja. Ya. Harfu nasbin. Yakuna ini berarti fi'lun mudhari'un naqis mansubun bihatta. Kemudian ismunya adalah takdir huwa saja. Enggak, itu hawahu kan hawanya isimnya. Hawahu ya saja. Tapi dia mansub, Ustaz. Enggak ya? Mana mansub? Hu ya. Karena ada alifnya aja.
Oh, nah. Hawa, oh ya, nah. Hawa itu isimnya. Kemudian al-ha'u al-ha'u sebagai mudhofun ilaih. Kemudian taba'a bukannya hal Ustaz ya? Kok hal sih? Khobar lah. Khobarnya yakuna. Iya. Iya ya. Iya. Ya berarti maksudnya hawahu tabaan khobar yakuna 5 jar majrur jitu berarti fi'lun madhi ta'u sebagai fa'ilnya bihi jar majrur. Kemudian hadisun sebagai khobar yang mudhari'nya dibuang. Sahihun na'tun lil hadis. Na'tun li hadisun. Ruwina berarti fi'lun madhi majhul ya. Iya betul. Fi'lun madhi majhul. Naibul fa'ilnya adalah naknya ya. Naknya. Al-ha'u sebagai mudhafun ilaih. Mana bisa fi'il tanya mudhaf ilaih? Al-ha'u sebagai apa, Ustaz? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Kan dia majhul, Ustaz. Bisa ya? Kan kalau fi'il yang maf'ulnya 2, maf'ul bih yang pertama jadi naibul fa'il. Maf'ul bih yang kedua tetap. Nah. Syukur, Ustaz. Ruwina hu. Oh, berarti ruwina fi'il madin majhul. Nanya sebagai naibul fa'il. Al-ha'u sebagai maf'ulun bih. Fi kitabi jar majrur. Al-hujjati. Ini sebagai mudhafun ilaih. Bi isnadin jar majrur sahihin na'tun nil isnadin. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu Ustaz. Baik, al-hadisul hadi wal arba'un, hadis yang ke-42. An Nabi Muhammadin Abdullah bin Amr bin al-Asi radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Ya, mengikuti apa yang aku bawa yaitu mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Hadis sahih ruwinahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Ya, hadis sahih yang diriwayatkan ya kepada kami tentang hadis tersebut di dalam kitab Al-Hujjah dengan sanadnya yang sahih. Baik, jadi dalam hadis ini faedah yang bisa kita ambil bahwasanya di antara tanda kesempurnaan iman seseorang, di antara tanda benarnya iman seseorang, kalau hawa nafsunya itu tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hawa nafsunya mengikuti apa yang Rasulullah katakan, jadi dia lebih mendahulukan perkataan Rasulullah dibandingkan pendapatnya pribadi. Karena dia tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah itu semuanya benar, ya, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang Rasul bicarakan itu dari hawa nafsunya. Sungguh dia adalah ya wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sebagai seorang muslim kita meyakini bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang dibawa oleh Rasulullah, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Rasulullah berbicara sesuai dengan hawa nafsu sendiri. Rasulullah pasti hanya menyampaikan apa yang telah disampaikan kepadanya. Sehingga kita yang mengaku sebagai orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, maka hawa nafsu kita harus tunduk kepada syariat. Jangan sampai ya kalau ada syariat yang menurut pendapat kita ya tidak baik, maka ini menunjukkan bahwa kita belum menerima syariat secara
totalitas. Ya, karena banyak orang Islam tapi nggak suka dengan hukum-hukum syariat. Ya, banyak orang Islam yang sangat membenci hukum qisas, katanya terlalu kejam. Ya, banyak orang Islam yang tidak menyukai beberapa hukum Islam karena menurut hawa nafsu dia ini tidak manusiawi, tidak sesuai dengan fitrah manusia, tidak sesuai dengan adab dan etika umum. Banyak orang Islam seperti ini, ya, yaitu orang-orang yang menjadikan akalnya di atas syariat, yang menjadikan hawa nafsunya di atas syariat. Termasuk, ya, contoh orang yang hawa nafsunya lebih didahulukan daripada kecintaannya kepada Rasulullah, daripada syariat, adalah orang yang membuat-buat ibadah baru atau bid'ah di dalam masalah agama. Orang-orang yang melakukan kebid'ahan, orang-orang yang membuat perbuatan yang bid'ah yang tidak ada dasar dari Islam, itu adalah mereka yang lebih mengutamakan hawa nafsu mereka ya dibandingkan dalil-dalil atau hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka merasa tidak cukup dengan syariat yang Rasulullah bawa, ya, dan mereka pun akhirnya membuat syariat-syariat baru yang tidak ada dasarnya sama sekali dalam Islam. Yang jadi dari hadis ini kita belajar bahwasannya kita seorang Muslim harus tunduk kepada syariat. Jangan sampai hawa nafsu kita, akal kita, pendapat kita menangkan di atas pendapatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dahulukan ketimbang syariat Allah Azza wa Jalla yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian faedah dari hadis yang ke-41. Nah, kita lanjutkan hadis yang ke-42. Kita minta Ibu Aisyah ya. Silakan Bu Aisyah. Labbaik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsani wal arba'un. Hadis ke-42. An Anas radhiyallahu anhu qol, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, ya bani Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Selesai dulu, Adam." Bu. Ya. Selesai dulu. Ya bna Adama. Siap Ustaz. Ya bani Adam, law balagat dunubuka anana samai, thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma lakitani la tushriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Ke atas kan Ustaz? Ya, ayo dimain. Iya. Hadis ke-42. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya engkau menyeruku. Rojau itu apa? Rojau. Apa arti roja? Roja berharap. Nah, iya. Berharap. Sesungguhnya engkau berdoa kepadaku. Berdoa kepadaku. Innaka ma da'autani apa tuh? Maknya ini madzorof ya, artinya selama ya. Selama. Hai anak Adam, sesungguhnya engkau, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku ampuni kamu atas
semuanya dan aku tidak peduli. Hei anak Adam, jika dosamu sampai ke langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, maka aku bukan akan mengampunimu ya. Aku ampuni kamu. Ke bawah, Ustadz. Ke bawah. Nah. Hai anak Adam, sesungguhnya engkau, jika engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahanmu, kemudian engkau menjumpaiku atau wafat, dan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu atau memberikanmu ampunan. Sepenuh bumi. Kenapa? Oh ya, sepenuh bumi. Ya, maka aku akan mengampunimu sepenuhnya ya. Maka aku mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi juga gitu. Nah, iya itu salah ya. Maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Itu maksudnya. Hadis ini diriwayatkan hadis ini oleh At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan. Maaf. Irob ya Ustaz. Yep. Bismillah. Al-hadisu khobarul mubtada wal mubtada'u mahdzufun as-sani na'at wal arba'una wa harfu atfin al-arba'una na'at. Kok na'at sih? Ma'tuf. Kok jadi na'at sih? Ma'tuf. Maaf Ustaz. Man'ut gitu ya, ma'tuf. Ma'tuf. Na'am. An harfu jarin Anasin ismun majrurun bi an wa alamatu jarhi al-kasrah radhiyallahu anhu qol fi'lun madin mabniun ala fathi wa fa'iluhu dhamirun takdiruhu huwa ya'udu ala Anas. Sami'tu fi'lun madin wa fa'iluhu at-ta'u rasula maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbih fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufrad wa huwa mudhaf. Allahi lafdzul jalalah majrurun wa huwa mudhafun ilaih. Kemudian sallallahu alaihi wasallam yaqul fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi ad-dhamma wa fa'iluhu takdiruhu huwa ya'udu ala Rasulillah. Qala fi'lun madin mabniun ala fathi. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahirah fi akhirih. Ta'ala fi'lun madin. Ya harfun nida ibna munada mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhaf. Adama mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi al-fathatu li'annahu ism ghair munsharif. Innaka inna harfu taukidin wa nasbin. Al-kafu ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi mabniun huwa ma dhorof da'auta fi'lun madin mabniun ala fathi wa fa'iluhu huwa. Bentar dulu. Da'autani emang mabniun ala fathi? Ala sukun ya? Ya berhubung gua Isa ngirobnya panjang, kalau bilang mau mati mabniun ala sukun. Da'autani kan? Na'am Ustaz. Da'autani fi'lun madi mabniun ala sukun wal ta fa'ilun. An-nun nun wiqaya al-ya maf'ulun bih.
Wa harfu atfin. Rojautani, rojauta, fi'lun madin, mabniun ala sukun, wal ta fa'ilun. An-nun, nun wikoya, ayya, maf'ulun bih. Ghafartu fi'lun madi mabniun ala sukun wa fa'iluhu at-ta'u. Wa huwa jawab ya Ustaz ya. Ya. Laka jar wa majrur ala harfu jarrin ma darfiyah kana amil nawasif fi'lun madin tarfa'ul isma wa tansibul khabar minka jar wa majrur wa harfu atfin la harfu nafi ubali fi'lun mudhari'un marfu'un ya betul. Ianya kenapa? Ianya mah asli. Iya asli. Ghafartu laka Failnya mana? makan. Ya itu Ustaz, failnya itu kan ana, kembali ke Allah. Tadi karena isim sama khabarnya apa? Iya. Enggak, tadi belum disebut isim sama khabarnya kana. Iya, isimnya kana itu apakah dia domir sebentar Ustaz. Si isimnya kana apakah ma? Si ma kan? Ya. Terus khabarnya? Khabarnya itu jumlah dari apa jumlah? Minka ya, jar majrur dari minka. Iya, jumlah dari minka wala ubali, khabarnya kana. Sahih Ustaz. Ya, taib ya. Idzan udah ya. Gantian Bu. Siap Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Oke, barakallah. Taib selanjutnya Pak siapa sekarang? Pak Hizam ya. Silakan Pak Hizam di i'rab. Ya benar Adam ya harfun nida ibna munada adama mudhafun ilaih lau harfu syartin Lah harfu syartin benar balagat. harfu syartin balagat bil ma'di tak usahni dunubu fa'il alqaf mudhafun ilaih anana maf'ulun bih as-samai mudhafun ilaih summa harfu afil istighfar tsani. Bentar. Tadi anana juga Pak. Hah? Anana. Maf'ulun bih. Ya, benar. Baik, lanjut. Summa harfu afil istighfar tsani fi'il madhi atau fa'il nun nikoyah ya maf'ulun bih. Ghafartu ghafara fi'il madhi atau fa'il laka jar majrur. Baik. Lanjut. Ya ibn Adam ya harfun nida ibna munada adama mudhafun ilaih inna harfun nasbin wa tawkidin al-kaf ismun inna lau harfu syartin ataitani fil madi Taknya filenya. taknya fa'il nanti koyah ya maf'ulun bih di qurabi jar majrur al-ardi mudhafun ilaih qataya Terus
khotoya Khotanya jadi tamiz ya. tamiz. Kan sepenuh bumi. Apa nih sepenuh bumi? Kesalahan. Nah, ini namanya. Tamiz. Khotoya tamiz. Summa harfu afin lapitani fi'il madhi atta fa'il min muqayyah aliya maf'ulun bih la harfun nafir tusyriku fil mudhari di jar majrur syai'an maf'ulun bih. Halo? Syai'an maf'ulun bih. Nam ya. Terus? La taituka la mutaukid. Nam. La mutaukid ataituka fi'il madhi atanya fa'il alfa maf'ulun bih biqarabi jar majrur ha mudhof ilaih maghfiratan tamyiz wa fi'il madhi alha maf'ulun bih at-Tirmidzi fa'il wa qala wa harfu afin qala fi'il madhi fa'ilnya kembali at-Tirmidzi haditsun khabar hasanun na'at. Baik ya. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Baik ya. Al-haditsu ats-tsani wal arba'un, hadis yang ke-42 an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Anas, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni kalian atas apa yang atas kesalahan yang ada pada diri kalian. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Maksudnya apapun kondisinya, sebanyak apapun kesalahan kalian, sebanyak apapun dosa-dosa manusia, ya Allah akan mengampuninya. Karena ya kita harus meyakini bahwasanya betapapun banyaknya kesalahan dan dosa seseorang, maka kita harus yakin bahwa rahmat dan ampunan Allah jauh lebih banyak dan lebih luas daripada dosa dan kesalahan manusia. Kemudian, ya ibna Adama law balaghat dunubuka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, ya sekalipun dosamu sampai sepenuh langit, lalu kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, niscaya aku mengampuni dosamu. Ya ibna Adama innaka law ataitani biqarabil ardi khataaya summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalau sekiranya kau mendatangi aku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menjumpai aku nanti di hari kiamat, di hari pembalasan, di hari perhitungan, dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqarabiha maghfirah. Aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia berkata ini adalah hadis hasan. Masya Allah ya. Jadi hadis 42 ini menunjukkan betapa besarnya rahmat, ampunan dan
kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dari redaksi di sini kita bisa mengetahui Allah tidak peduli ya dosa sebanyak apapun, bahkan kalaupun dosanya sepenuh langit, sepenuh bumi, ya kalau kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni. Ini menunjukkan ya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Karena Allah Maha tahu bahwasanya manusia ini memang tempatnya salah dan dosa ya. Manusia ini tempat salah dan dosa. Yang jadi masalah adalah kalau sudah tahu salah, sudah tahu berdosa, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang muslim ya, yang benar, seorang muslim yang sejati itu setiap kali melakukan kesalahan langsung mengiringnya dengan taubat. Langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim sejati itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni dosa para ya, hambanya. Namun dari hadis ini juga kita tahu bahwasannya syarat pengampunan dosa itu adalah kalau seseorang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya kesyirikan merupakan ya kemaksiatan yang paling besar. Karena bisa menyebabkan seseorang tidak diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena orang yang melakukan kesyirikan, orang yang menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyembah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka gugur amalnya. Bahkan pada level tertentu orang yang melakukan kesyirikan, terutama syirik akbar, ini dapat mengeluarkan ia dari Islam. Sehingga pada redaksi yang terakhir, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, ini adalah syarat. Ini adalah syarat kalau kita mau diampuni dosanya. Syaratnya adalah jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik syirik yang sifatnya syirik kecil maupun syirik besar. Karena yang namanya dosa syirik ya, kecil ataupun besar ini sama-sama dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik merupakan kezaliman yang paling besar ya. Bentuk kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh manusia adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan ini bisa membuat seseorang dikeluarkan dari Islam sehingga hak-haknya sebagai seorang hamba Allah ya itu habis ya, tidak ada, hilang, lenyap. Karena orang kalau sudah dinyatakan keluar dari Islam, maka tidak ada jaminan surga kepadanya. Adapun orang yang di hatinya ada keimanan, ya di hatinya ada keimanan, sekalipun dia melakukan dosa setiap hari, ya selagi masih ada keimanan dalam hatinya, maka dia masih merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang dijamin pasti masuk surga ya. Dijamin dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun ya dia masih suka melakukan kefasikan, suka melakukan dosa dan maksiat, sepanjang masih ada keimanan dalam hatinya, maka ya dia masih punya peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak punya iman dalam hatinya, maka dengan sebab ini saja dia sudah terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ya harus meyakini hal ini. Kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rahmat dan ampunannya melebihi dosa manusia. Betapapun manusia melakukan dosa dan maksiat siang dan malam, pagi sore, setiap hari, setiap waktu berdosa, tapi masih ada iman di hatinya, kemudian dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ya, ini faedah dari hadis yang ke-42. Ya, baik. Sebetulnya hadis arba'in itu ya hanya sampai sini ya. Hanya sampai sini. Adapun selebihnya ini adalah tambahan yang ditambahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab ya Al-Hambali rahimahullahu taala. Baik, ya karena memang kita masih punya waktu, nggak masalah. Kita tuntaskan saja ya sampai tambahan dari Ibnu Rajab ini selesai insyaallah taala. Baik. Selanjutnya kita minta ini terakhir Pak Hizam ya. Berarti sekarang Ibu Mara Martalena. Al-hadisu salisu wal arba'una
an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqul faraida bi ahliha fama abqatil faraidu fali aula rajulin dzakarin kharrajahul Bukhariyu wal Muslimun. Al-hadisu khobar. Ya. At wal arba'una maktuf. Jar an ibni Majrur Abbasin mudafun ilaih radhiyallahu anhuma qala fi'il madi fa'ilnya Ibni Abbas qala fi'il madi fa'ilnya Rasulullah Allahi lafdzul jalalah sebagai mudafun ilaih sallallahu alaihi wasallam. Al-hiqu ini mubtada ya Ustaz ya? Ya, tadi ngomong Ibu udah terjemahin belum ya? Belum ya? Iya. Udah Irop aja. Iya. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hiqu ini hak Alik itu berikanlah. Oh, berikanlah faraida Warisan ya. Farid itu warisan. ahlinya kepada keluarganya. Fama abqoti maka selama fama abqoti sisa ya Ustaz. Jadi kalau ya dan apa yang menjadi sisa warisan itu maka diutamakan pada rojulin lelaki, anak lelaki ya. kepada laki-laki yang paling utama, maksudnya paling dekat ya. Oh, Nah, masih anak. Sama. Kharajahu ya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Oleh Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas jar majrur Abbasin mudhafun ilaih radhiyallahu anhuma qala fi'il madi fa'ilnya Ibnu Abbas qala fi'il madi fa'ilnya Rasulullah Allahi lafzul jalal mudhafun ilaih al-haqqu berikanlah ini jadi fi amr tapi ada alif lam ini gimana maksudnya? Ya, memang alif lamnya asli, bukan tambahan. Oh, asli. Al-haqqa yulhiqu. Ya, berarti memang itu hamzahnya hamzah fiilnya. Oh, nama Ustaz. Al-haqqu fi'il amr fa'ilnya wawu al-faraida maf'ulun bi bi ahliha bi ahli jar majrur ha mudhafun ilaih fama fa-nya harful atau ma-nya mubtada ya Ustaz. Nah. Ya, ma-nya isim. Isim mausul sebagai mubtada. Abqoti sisanya Fi'il madi. Abqat fi'il madi ya. Nah. Abqoti fi'il madi fa'ilnya ma. Fa'ilnya al-faraidu. Ya, faraidu ya. Faraidu fali'au huruf jawab ya Ustaz. Ya. Li aula li
Linya jar majrur ya Ustaz ya. Ya li awal jar majrur betul. Majrur. Rajulin mudafun ilaih. Zakarin na'at. Naam. Kharaja fi'il madi fa'il kharaja fi'il madi al-ha'u maf'ulun bih al-bukhari fa'il wa huruf ataf muslimun maktuf bukhari sebagai fa'il. Terus kaum muslimun matub ya. Baik ya. Maktuf. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, al-hadis salis wal arba'un. Hadis yang ke-43 an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhiqul faraidha bi ahliha, ya. Serahkanlah, berikanlah al-faraidha, warisan kepada orang yang berhak menerimanya. Fama abqatil faraidu fali aula rajulin dzakarin. Maka apa yang tersisa dari warisan, maka itu adalah untuk bagian laki-laki yang paling dekat. Jadi ya sebetulnya hadis arba'in itu hanya 42 hadis. Kalau kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali ya rahimahullah taala menganggap bahwa ada beberapa pembahasan penting yang sama sekali belum disinggung oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya karena memang kan hadis arba'in ini berisi beberapa masalah pokok dalam masalah agama ya. Dari kemarin kita belajar masalah rukun iman, rukun Islam, masalah ibadah, masalah akhlak, ya. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali ini berpendapat bahwasanya banyak pembahasan yang belum dimasukkan, ya, pembahasan penting atau topik-topik penting yang belum dimasukkan. Salah satunya adalah masalah warisannya. Nah, hadis yang ke-43 ini berbicara masalah warisan, ya. Al-hiqul faraidu bi ahliha. Ya, berikanlah warisan kepada yang berhak menerimanya. Fama abqatil faraidu fali aula rajulin dzakarin. Maka apa yang tersisa dari warisan tersebut itu adalah untuk laki-laki yang paling dekat. Maksudnya begini ya, dalam masalah pembagian ilmu faraid, kita mengenal ada yang namanya asobah. Kita mengenal ada yang namanya asobah, yaitu orang yang mendapatkan harta warisan yang bagiannya telah ditetapkan. Tapi asobah ini mendapatkan warisan setelah zawil furudnya itu orang-orang yang berhak menerimanya dibagi-bagi dulu. Nanti kalau ada sisanya, ini baru untuk orang tersebut. Misalnya kalau seseorang meninggalkan ya ada neneknya, ada saudarinya, ada bibinya, itu dihitung dulu. Nanti sisanya atau asobah, ya asobahnya ini baru untuk orang-orang yang telah ditetapkan bagiannya. Jadi dihitung dulu tuh buat yang lain, misalnya buat istrinya, buat ibunya. Nanti sisanya ya ini baru buat orang yang kita sebut sebagai asobah. Dan memang asobah dalam pembagian warisan itu adalah pihak laki-laki ya. Pihak laki-laki itu ya seperti anak, ya kemudian cucu misalnya, kemudian bapak, suami dan seterusnya. Ya jadi sebetulnya kalau kita bahas ilmu waris ada cabangnya tersendiri ya. Sehingga kalau kita jelaskan panjang lebar, ya tentu nggak akan cukup waktunya dan juga memang bukan bidang aneh di masalah faraid ini ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik. Kita lanjutkan ke hadis yang ke-44. Baik, silakan. Siapa sekarang? Pak Nanang Kosim ya? Silakan Pak Nanang. Ustadz ya. Oh, Pak Rozani ya? Iya. Ya, kemasuk yang lainnya. Al-hadisu Rabi'u wal Arba'un. An Aisyah
radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala doatu tuharramu ma tuharrimul Tuharimu ma tuharimul wiladatu. tuharimu wiladatu. Kharajahul Buhariyun wa Muslimun. Ya. Hadis ke-43. 44, Pak. Kan Rabiul Oh iya, ke-44 ya. Hadis ke-44 dari Aisyah radhiyallahu anhu anin Nabi berkata, anin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, arodoatu Persusuan. Iya, persusuan ya. Persusuan itu mengharamkan mengharamkan disusukan ya. Gimana? Mengharapkan apa yang diharamkan oleh kelahiran. Oh, jadi persusuan mengharamkan apa yang kalau wiladatu kelahiran, Pak. Kelahiran. Ya, nanti ada sarah insyaallah habis ini. Terjemahin dulu aja. Terus hadis dari Bukhari dan Muslim, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Ayo di Eropa. Hadisu khobar. Kalau Robiu itu yang satu naat, yang satu matub. Ya wal arbaun nuanya atop, arbonnya matuf. Ya. Terus An badal ya Ustaz ya. Kok an udah badal aja, Pak? An mah huruf jar. An Aisyah jar majrur. Oh, jar majrur. Aisyah. Ya, An Aisyah tuh udah jar majrur, udah langsung aja ke Anin An Nabi. Aisyah. Anin Nabi juga jar majrur dong kalau gitu. Ola fil madi. Fa'ilnya Rasulullah. Nah, rodoatu ini fi'il madi. Mubtada. Fi'il madi mana ada alnya gini, Pak. Ini mah isim jelas. Rodoa adalah mubtada ya. Mubtada isim. Tuharamu baru ini. Tuharimu bukan tuharamu. Tuharimu baru fi'il ya, Ustaz ya. Iya, fi'il mudhari. Mudhari failnya mana failnya? Mu. Masa failnya mu, Pak? Bapak dada aja. Sepersusuan. Apa yang mengharamkan? Persusuan kan? Berarti failnya balik ke ar-rodoa. Oh, balik ke situ. Terus? Ma itu mengharapkan apa? Berarti apa yang diharamkan kan? Apa namanya ini kalau kayak gini? Ma itu jadinya maf'ul bih. Ya, isim mausul sebagai maf'ul bih. Isim mausul. Terus tuharimu juga sama kembali failnya fi'il mudhari kembali ke rodoa. Wiladatu. Apa nih tuharimu? Kalau itu harimu yang kedua, failnya al-wiladatu, Pak. Oh. Jadi dia failnya kembali yang satu ke belakang, yang satu ke wiladatu. Ya, karena kan kalau yang belakang udah disebut duluan failnya. Kalau yang setelahnya yang al-wiladah kan disebutkan setelahnya. Gitu. Iya, Ustaz. Terus horojathu. Ya, kharaja fi'il madi. Ya, fi'il madi ya. Nahunya ke Buhariyun sama wal Muslimun. Ya, jadi kharaja fil madi haknya maf'ul bih, al-Bukhari fa'il, kemudian wa Muslimun, wa-nya huruf atop, Muslimunnya
fa'il juga. Ma'tuf ya, ma'tuf ke Al-Bukhari ya. Oh Baik, itu. barakallahu. Iya, Ustaz. Naam. Barakallahu jazakallahu khairan. Baik. Naam. Hadis yang ke-44 ya, al-hadisu ar-rabi wal arba'un. Hadis yang 44 an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladatu. Kharrajahul Bukhari wa Muslimun. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, persusuan itu mengharamkan apa yang kelahiran mengharapkannya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan pun bahwasanya persusuan itu menjadikan anak yang disusui menjadi mahram, ya. Jadi kalau misalkan ada seorang wanita kemudian dia menyusui anak orang lain, ya, menyusui anak orang lain sampai kenyang, ya. Jadi bukan yang nyusu sebentar, ya mungkin ya misalnya cuma nggak ada semenit misalnya. Maka yang semacam ini tidak menjadikan mahram. Persusuan yang menjadikan mahram ini sebetulnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi ya banyak ulama yang melogikkan pendapat bahwasanya persusuan itu dengan 3 kali, ya. Dengan 3 kali persusuan yang kenyang, yang mengenyangkan. Jadi misalnya hari ini disusui sampai kenyang. Tapi setelah itu nggak ketemu lagi, makanya belum menjadi mahram. Kemudian besokannya disusui lagi. Kemudian besokannya disusui lagi. Nah, ya kalau sudah disusui, apalagi kalau sering susui, misalnya anak adik ya atau anak kakak disusui oleh kita, maka nanti anaknya tersebut menjadi mahram, ya, menjadi mahram. Karena makna dari hadis ini, ar-radha'atu tuharimu ma tuharimul wiladah. Persusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan oleh kelahiran. Artinya dia adalah mahramnya. Namanya mahram berarti dia konsekuensi dari mahram, pertama dia nggak boleh dinikahi. Yang kedua, kalau bagi wanita maka dia bisa diajak sebagai teman safar. Bisa diajak sebagai teman safar. Ya, jadi ini hukum yang berkaitan dengan persusuan, ya. Nah, yang harus jadi catatan bahwasanya ya kalau seseorang itu menjadi anak susu, ya, istilahnya apa ya? Anak susu gitu, ya. Maka yang menjadi mahramnya adalah ibunya, kemudian anak perempuannya, saudara perempuannya, kemudian bibi dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, maka semuanya adalah mahram baginya. Itu kalau anaknya yang disusui laki-laki, ya. Begitupun kalau misalnya yang disusui perempuan, kemudian dia sendiri punya anak laki-laki, maka anak laki-laki dan anak perempuan yang disusuinya ini menjadi satu mahram. Artinya dilarang untuk menikahinya, kemudian dia boleh menjadi teman safarnya. Ya, jadi ini hukum yang berkaitan dengan persusuan, ya. Demikian hadis yang ke-44. Insyaallah untuk hari ini materinya sampai sini dulu. Bagi ada yang punya pertanyaan dipersilakan, ya. Ya. Jadi al-hiku itu ingat ya, jangan setiap ada al itu dianggapnya alnya ma'rifat, ya, bukan, ya. Kita lihat dulu, apalagi itu kan hamzah. Bedakan dengan al, ya. Kalau al itu alif, ya. Maksudnya tulisannya, meskipun memang sebetulnya itu adalah hamzah meskipun diwasal. Tapi kalau al-hiku kan jelas-jelas hamzahnya hamzah kotok, kan. Maka al-hiku ini adalah fi'il amr dari fi'il madi al-haqa yulhiqu. Ya, makanya fi'il amrnya al-hiku, wazannya af'ala yuf'ilu. Fi'il amrnya af'il. Ya, seperti itu. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Ustadz, tadi kan masalah yang tidak ada tuntunannya dalam tidak yang dicontohkan Rasulullah, apa yang amalan yang tidak dicontohkan Rasulullah. Nah, saya pernah dengar ustazah ngomong
katanya kalau semua yang bukan pernah dilakukan Rasulullah itu bid'ah, bagaimana dengan apa namanya ini yang sholat sunnah wudhu? Katanya Bilal terdengar sandalnya di surga ya. Iya, iya. Nah itu sholat sunnah wudhu itu banyak hadisnya juga kan yang apa namanya jadi sunnah kan, padahal Rasulullah katanya tidak mengamalkan itu. Gimana itu Ustaz? Justru dari situ pernyataan dia kontradiktif dong. Dia ngasih contoh yang ada dalilnya kan. Jadi maksud dari tidak ada contohnya dari Nabi itu maksudnya tidak ada dalilnya dari Nabi. Kalau dia ngasih contoh Bilal, justru kan kabar tentang sholat sunnah wudhu itu ya dari hadis Nabi kan. Jadi maksud kita bukan dari Nabi itu bukan apa namanya yang tidak dilakukan Nabi, tapi karena sunnah itu kan ada periode tasyri' Bu ya. Periode tasyri' adalah periode apa namanya penetapan syariat. Yes. Periode penetapan syariat ini hanya berlaku ketika Rasulullah hidup. Ya. Nah, ketika Rasulullah hidup, syariat itu banyak jalannya. Ada yang langsung dari Rasulullah, ada yang diilhamkan kepada sahabat, ya seperti misalnya masalah azan ya. Lafaz azan itu kan diilhamkan kan. Jadi bukan Rasulullah yang mengajarkannya, tapi ya para sahabat itu diilhamkan dalam mimpinya, lalu kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun menyetujuinya, jadilah syariat. Begitupun Bilal ya, dalam hadis tentang wudhu, justru itu namanya tasyri' ya, penetapan syariat. Dan itu semuanya berlangsung ketika Rasulullah hidup. Yang jadi pertanyaan adalah, ketika Rasulullah sudah wafat, apakah masih boleh ada penetapan syariat baru? Tentu jawabannya tidak ya, karena syariat itu selesai di masa Rasulullah. Berdasarkan ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Artinya setelah Rasulullah wafat, ya maka tidak ada lagi syariat baru yang bisa ditetapkan. Karena penetapan syariat hanya ada pada masa Rasulullah SAW. Maka pernyataan Ustaz tadi kontradiktif ya. Ya, jadi justru dengan adanya hadis ya derap langkah Bilal itu terdengar di surga, itu menunjukkan bahwa itu disetujui oleh Rasulullah ya. Jadi maksud dari harus ada dalilnya, ya baik kan hadis itu ada yang qauliyah Bu ya, ada yang qauliyah, ada yang sifatnya ucapan Nabi ya yang diucapkan langsung oleh beliau, ada fi'liyah, ada yang sifatnya perbuatan Nabi yang dilihat oleh para sahabat dan dilaporkan ke kita. Ya, ada satu lagi namanya takririyah. Ya, bentuknya adalah persetujuan Nabi. Artinya para sahabat melakukan sesuatu, Rasulullah mendiamkannya. Ya. Diamnya Rasulullah terhadap perbuatan sahabat ini namanya takririyah. Persetujuan beliau, ya. Ya, misalnya ketika sahabat pernah para sahabat itu terdampar ya di pinggir laut ya. Kemudian melihat ada ikan paus, lalu sama sahabat itu dimakan ya. Sama mereka dimakan. Lalu setelah itu, ya setelah mereka pulang, ya mereka melapor kepada Rasulullah, apakah daging ini ya ikan ini halal? Kemudian Rasulullah tidak bilang halal, dibilang haram, tapi Rasulullah menjawabnya, masih ada lagi enggak? Ah, dengan Rasulullah mengatakan masih ada lagi enggak, itu menunjukkan kehalalannya. Ya jadi ya sunnah dalam apa namanya Islam itu ada 3, bisa qauliyah, bisa fi'liyah, bisa takririyah. Dan memang kalau kita urutkan, yang paling kuat kira-kira yang mana Bu? Antara qauliyah, fi'liyah, sama takririyah? Fi'liyah. Kenapa nggak qauliyah? Yang paling kuat adalah qauliyah Bu. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena diucapkan langsung. Betul. Karena qauliyah itu kan langsung diucapkan sama Nabi. Sedangkan fi'liyah hasil pengamatan para sahabat kan. Bisa jadi namanya manusia salah ngelihat kan. Sehingga yang paling kuat dari qauliyah, fi'liyah, sama takririyah yang paling kuat adalah hadis qauliyah ya. Karena kalau qauliyah itu ya ini kan memang yang Rasulullah ucapkan. Ya. Adapun fi'liyah Rasulullah melakukan lalu kemudian dilaporkan oleh para sahabat kayak gitu. Jadi yang dimaksud dengan
ada dalilnya adalah ya ada hadisnya, mau hadisnya qauliyah, mau hadisnya fi'liyah, mau takririyah, maka itu semuanya adalah dalil yang bisa diterima. Gitu Bu Marta. Satu lagi Ustadz, yang kalau salat hajat itu katanya dalilnya nggak ada ya Ustadz ya. Terus tapi dilakukan oleh Imam Syafi'i kalau nggak salah ya Ustadz. Itu gimana Ustadz? Imam Syafi'i kan bukan masuk sahabat kan? Bukan masuk zaman Rasulullah. Gimana Ustadz? Iya. Ya, sebetulnya yang harus jadi catatan bahwa yang tidak boleh dilakukan itu adalah kalau tidak ada dalil pada furuknya. Ya. Tapi kalau misalnya di usulnya ada dalilnya, maka boleh. Salat secara umum boleh nggak dilakukan di setiap keadaan, Bu? Maksudnya ibadah salat sendiri dalilnya ada kan? Usulnya, pokoknya. Ada. Artinya untuk salatnya ada dalilnya. Lalu kemudian setelah itu baru kita tanya. Nah, salat hajat ini kan bisa dikembalikan ke keumuman lafaz. Apalagi di Quran kan ada ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Meminta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Artinya, kalau kita merasa punya musibah, ditimpa cobaan, timpa ujian, kita bisa mengadukan permasalahan kita melalui salat kan? Nah, supaya lebih mudah diingat dan dibedakan dari salat yang lain, dinamakanlah salat hajat. Sebetulnya boleh nggak kalau kita lagi sedih, kemudian kita berwudu, kita salat, boleh nggak? Boleh. Salat sunnah. Nah, jadi itu cuma soal penamaan aja kan. Jadi memang ada beberapa salat sunnah yang itu hanya masalah penamaan saja. Kalau salat hajat ini insya Allah nggak masalah. Tapi kalau salat kayak yang memang nggak ada dalilnya sama sekali, maka jangan dilakukan. Tapi kalau salat hajat, berdasarkan keumuman ayat wasta'inu bisa bersalat, ini diperbolehkan kalau salat hajat kayak gitu. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan barakallahu fiik. Baik, demikian ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok untuk menyelesaikan tambahan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Demikian, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.